warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ya Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Jadikan malam ini malam Engkau singkapkan setiap penghalang hati ini darimu. Engkau singkirkan setiap hijab yang menghalangi kami dari mengenalmu. Berkahi malam ini ya Allah. Lindungi dari niat, ilmu, amal yang tiada Engkau berkahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah yang maha agung menyaksikan pertemuan kita? Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Tahu isi hati kita? Tahu masalah yang sedang kita hadapi? Sudah diukur belum oleh Allah? Mungkinkah ada perbuatan Allah yang buruk kepada hambanya? Adakah rezeki yang tertukar? Jodoh yang tertukar? Yang meleset? Semua orang akan mendapatkan dari apa yang dia lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita rajin, takdirnya ini pasti ketemu. Kita malas, takdirnya itu ketemu juga. Kita gigih, ulet, ikhlas, ada lagi takdirnya. Pezina yang tidak mau tobat nanti dapat jodohnya pezina lagi. Dia tobat, dia taat, nanti Allah berikan jodoh terbaik. Semua kembali kepada diri masing-masing syariatnya. Baik, asma Allah yang kita bahas, yang tertukar, jodoh yang tertukar, yang meleset. Semua orang akan mendapatkan dari apa yang dia lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita rajin, takdirnya ini pasti ketemu. Kita malas, takdirnya itu ketemu juga. Kita gigih, ulet, ikhlas, ada lagi takdirnya. Pezina yang tidak mau tobat nanti dapat jodohnya pezina lagi. Dia tobat, dia taat, nanti Allah berikan jodoh terbaik. Semua kembali kepada diri masing-masing syariatnya. Baik, asma Allah yang kita bahas, Al-Jamil, Allah yang maha indah. Ini ada dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada sebesar zarah saja dari ketakaburan, kesombongan. Qala rajulun, ada yang berkata nih, seseorang berkata, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu, pakaian thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Seseorang berkata,
Sesungguhnya orang itu suka dengan baju yang hasanah, yang bagus, juga dengan alas kaki yang bagus, hasanah. Lalu Rasulullah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Allah maha indah dan mencintai keindahan, dan kesombongan adalah menolak hak yang hak dan meremehkan orang lain. Sini, jadi Allah itu maha indah. Ini dikaitkan dengan yang menggunakan sarung yang panjang menutupi mata kaki. Ada yang dikatakan sombong, sehingga ulama beragam pendapat tentang hal ini. Karena Abu Bakar juga bajunya panjang, tapi beliau tidak termasuk yang sombong. Nah, disinilah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar jarah, sekecil apapun. Dan sombong itu adalah mendustakan kebenaran dan mengeremehkan orang lain. Di tengahnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah. Di sini disebutkan Imam Ibnu Qayyim berkata, keindahan Allah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, keindahan zat Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sehingga nanti di sorga itu, kalau sudah masuk sorga, semua sudah sangat indah dan sudah wah terpesona dengan keindahan yang dahsyat. Tapi ketika disingkapkan wajah Allah, itulah puncaknya kebahagiaan memandang indahnya zat Allah. Kemudian keindahan sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah itu indah. Keindahan dari perbuatan-perbuatan Allah, dan keindahan dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah itu lawannya buruk. Kita harus tahu bahwa seisi alam ini ciptaan Allah didesain sangat indah, benar? Dan kita juga suka kepada yang indah. Maaf, imam dengan suara yang merdu, indah, lebih kita sukai. Saya tidak mengatakan jelek yang suaranya rebek itu ya. Farao seperti saya ini ya, ini kalau sama-sama baca Quran dua-duanya baik, tapi yang lebih disukai pasti yang suaranya merdu, benar? Itu kita tidak mengerti kenapa kita jadi suka yang sama yang merdu. Tapi di sanalah letaknya keindahan. Juga maaf ya, para nabi itu cakep-cakep. Udah nggak apa-apa, kita jangan iri ya, terima gini. Beneran Nabi Muhammad tuh cakep, indah. Nggak usah lihat ke saya begitu, hadirin, saya jadi malu nih. Abdi manampi kuma Allah, udah hideng-hideng. Yang paling penting mah kita mah indah hatinya. Kalau lahiriah jatahnya kayak gini, tapi hati bisa memperindah lahir. Lahir baik, hati busuk, tidak akan indah, benar? Mau punya istri yang jelita luar biasa, tapi di dalam rumah tuh main lempar belati saja ya enggak? Dan kampak. Saya kira keindahan lahir sekejap sirna kalau hatinya tidak indah, benar? Makanya nanti kita cari apa nih? Allah itu maha indah lalu mencintai keindahan. Kita akan coba temukan. Juga kita senang lihat pemandangan yang indah. Kita agak kurang tertarik lihat tempat kumuh ya, tumpukan sampah. Kita sulit menemukan keindahan di sana. Tapi taman yang indah, benar? Alam yang indah,
gunung, pelangi, itu benar-benar membuat hati kita lebih nyaman. Ajak aja ke sini. Maaf, ada yang akan syahadat. Udah ajak di sini aja, Ustadz. Apalagi yang suka indah? Kan? Apa yang kita senang dengan indah? Puisi yang indah, ya. Terang bulan di tepi kali. Ya sudah, saya cuman itu dari dulu, nggak robah-robah. Buaya datang disangka tali, tidak indah sama sekali. Sekarang apa sih komponen keindahan itu? Satu, bersih. Ternyata Allah menciptakan bersih itu menjadi bahan baku keindahan. Baju mahal, bagus, kotor, ada bekas sayur lodeh di sini, dan itu hilang keindahannya. Masjid megah, kokoh, marmer, kotor, hilang keindahannya. Benar? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kebersihan itu menjadi salah satu komponen keindahan. Allah Maha Suci. Sehingga orang-orang yang berhati bersih itu cenderung lebih indah akhlaknya. Benar? Kalau kita penampilan ya segini adanya, nggak usah dipermak, ya, terima. Tapi kalau ingin kita tampil indah, maka milikilah yang segini-gininya tuh bersih. Udah segini-gininya rambut gimbal, punten ya, daki, kotombe, dari segi nama saja sudah kurang wibawa ya, Mak. Kotombean, korong, maaf hadirin, cehil, aduh, dan dahdir ngejeblak, hilang keindahan hadirin. Sekarang cantik, dahdir hilang. Benar? Maaf, ada ikhwan ganteng terus korong, rewat ya. Maaf hadirin, ini bukan apa-apa ya. Secara lahir aja dibuat indah, tapi kalau tidak bersih terawat hilang keindahannya. Sepakat? Nah kita nih yang memang sudah sesuai dengan rencana Allah, visi kita begini, kalau tidak terawat, Allah ciptakan gak enak, Pak. Yang jarang mandi itu oleh Allah keluarkan aja bau dari tubuhnya. Iya, kita bisa mengenal orang yang jarang mandi dari baunya. Rambut tidak pernah dicuci, kirim kotombe, kutu, ya. Benar? Kurang bebersih, teplokan oleh Allah daki, ya. Betul, lama-lama kirim skarbies tuh, kuman yang gatal, ya, eksim. Begitu, itu juga ciptaan Allah. Mulut nggak pernah gosok gigi, dibolongin oleh Allah. Makanya kalau ingin indah lahir, bersih. Kalau lebih ingin indah lagi, sekarang bersih hati, bersih kata-kata, bersih pikiran, bersih harta. Makin indah tuh, makin dicintai Allah. Makanya Islam itu kan dibangun dengan sendi-sendi kebersihan, karena itu sendi keindahan. Alhamdulillah, bagaimana Masjid Darut Tauhid ini agak bersih. Tawadu ini hadirin. Kalau nyebut bersih kan seperti yang sudah. Agak bersih. Saudara kalau nyebut agak menyinggung perasaan saya hadirin. Alhamdulillah kita berusaha bersih karena tahu ini dicintai Allah.
Bersih-bersih itu TSP kalau di sini, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Itu dalam rangka mencari cinta Allah, bukan perkara ingin penghargaan Kalpataru, Adipura. Itu mah tinggal beli sendiri saja ya. Terlalu kecil dibanding dengan kecintaan Allah, benar? Kalau ada yang berkata, kenapa kamu kok di rumah rajin bersih-bersih? Ya karena ini yang Allah sukai. Selesai kita di sana, tiba-tiba dapat penghargaan, ya itu bonus kecil lah dunia ya. Setuju? Penceramah pakai baju bersih, sorban bersih, ngomongnya jorok, kotor, hilang tuh kemuliaannya, benar? Aduh, saya nggak boleh ngomong ini nih. Katakan jangan, hadirin. Aduh, nggak bagus ini. Jadi suatu saat sedang menghadapi pernikahan, akad nikah, khidmat, semua sudah tenang. Ini keceletot seorang yang menikahkan itu. Hadirin sekalian, inilah saat yang ditunggu-tunggu, saat yang sakral, ijab kabul. Beberapa saat dilaksanakan, tapi menentukan halal dan haram. Mari kita ikuti bersama ijab kabul antara saudara fulan dengan neng fulana yang baheno. Waduh, itu langsung semua lihat begini, rusak suasana. Kenapa pakai disebutin itu? Marah itu, orang-orang jadi marah. Cukup satu patah kata. Apa kepentingan beliau mengatakan itu? Hilang keindahan karena kata-kata itu gak pantas, benar? Kalau saudara nanti jadi mubalik, jangan suka berkata jorok, apalagi di mimbar, apalagi di podium. Kan ada yang senang mengundang tertawa dengan perkataan jorok. Itu akan menghilangkan keindahan dan menghilangkan kecintaan Allah. Enggak ada keindahan bagi orang yang jorok, benar? Ayo rekan-rekan, mari kita hidupkan kegemaran bersih sebagai upaya kita meraih keindahan karena Allah mencintai keindahan. Apakah boleh pakai baju yang bagus? Ini dalilnya. Aku pernah duduk di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau melihatku. Ini Abul Ahwas namanya ya. Dari ayahnya berkata, aku pernah duduk. Ini hadisnya juga hadis sahih, isnadnya sahih. Di sisi Rasulullah SAW. Lalu beliau melihatku, aku menggunakan pakaian lusuh. Lalu beliau bersabda, apakah engkau memiliki harta? Aku jawab, na'am, benar ya Rasul, ya Rasulullah. Aku memiliki seluruh jenis harta. Lalu beliau melanjutkan, apabila Allah memberimu harta, maka hendaklah aksarnya ditampakkan pada dirimu. Jadi kita menampakkan pemberian Allah itu tidak dilarang, bahkan diperintahkan sebagai syukur. Kita jangan ngumel-ngumel diri, padahal Allah memberikan yang wajar, ya. Tapi juga jangan sampai berlebihan dalam berpakaian sehingga jadi sombong. Kita syukuri. Innallaha yuhibbu ayyara aktsar nikmatihi ala abdi. Allah itu suka melihat atsar, bekas nikmat hamba, nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi nggak apa-apa pakai baju pantas. Saya misalkan sini pakai singlet gitu ya,
bolong-bolong. Ini teh tawadu atau menghina majlis? Bahkan kita disunahkan ke masjid itu pakai pakaian yang indah. Tapi ingat bahwa ada terusannya nih ya. Ya Bani Adam, sesungguhnya kami turunkan pakaian alaikum libasan, pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan. Pakaian ini untuk perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khairun. Tapi pakaian takwa lah yang lebih baik. Jadi kita boleh pakai pakaian yang indah, proporsional, tapi di dalamnya itu lebih indah. Jadi jangan sampai sibuk ngebagus-bagus topeng, tapi di dalamnya busuk. Kita harus berpakaian proporsional. Apa sih bedanya? Bedanya begini, kalau pakaian untuk dipuji orang, pikiran kita bukan pujian Allah, tapi pujian orang. Pasti lebih ke topeng. Tapi kalau kita ingin dilihat Allah, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita pakaian wajar, tapi tahu bahwa Allah tuh melihat hati kita dan amal kita. Jadi bukan ini yang jadi andalan kita. Ibu sudah tahu belum wanita yang ingin dipuji orang dengan yang ingin berpakaian rapi sebagai amal soleh? Bisa dilihat dari lamanya bercermin. Kalau yang pengen dipuji orang cenderung lama bercerminnya. Dah kurang aja. Ini bolos kurang pink. Ini untung ya lelaki mah gak ribet ya. Benar? Sugan pakai bulu mata palsu sebelum ceramah. Aduh, saya nggak tahu gimana dalam pandangan Allah ya. Kayak lipstick dulu teka cipta abdi. Nggak kebayang ya Pak. Kita mau ke kantor, ya lelaki gitu dibedak lah. Aduh, ampun. Syukurlah kita mah lebih simpel ya. Maaf akhwat, akhwat juga bisa lebih simpel. Ingat, Allah tahu hati kita. Jadi sibuknya pengen dinilai orang. Kita udah ngebagus-bagus pakaian supaya orang muji. Tapi Allah tahu hati kita busuk. Tinggal dibalikin aja. Orang tuh enak ke kita, gampang itu. Udah bajunya belum lunas, pengen dipuji orang, nggak ada yang muji, nggak jadi amal, rugi ya. Proporsional. Ikhwan, nggak usah pinjam jaket buat ketemu si dia ya. Si dia tuh calon mertua. Biasa aja proporsional. Pinjam jaket ini, pinjam sepatu itu, aduh repot. Nanti pas mau nikah, mana jaket yang dulu udah dipulang. Dulu Ibu Ali Imran cerita ada yang lebaran karena pengen kelihatan oleh ibu dan saudara-saudaranya lebih keren, pinjam gelang ke tetangga. Lebaran sungkem sama ibu. Ibu lihat gelang, uluh, Neng, ini bagus gelang teh. Kamu mah jarang ngasih hadiah apa-apa ke emak. Eta we gelang gebeg tuh hadirnya enggak. Mangka neng pinjam ke tetangga. Makanya proporsional ya, setuju? 2, apalagi yang bisa membuat indah itu? Indah itu rapih, teratur. Saya pernah melihat baris berbaris, tapi ini tentara Cina ini. Latihannya luar biasa dan indah. Kakinya ngangkatnya sama, nengoknya sama, kelihatan indah tuh. Ini bukan masalah tentara Cinanya ya, tetapi betapa kekompakan, kerapihan, keteraturan tuh memperindah. Betul? Coba sepatu yang rapi, indah tidak? Ke masjid sepatu berantakan, satu di sini, wah balatak, indah tidak? Tidak. Jadi kalau kita ingin lebih indah akhlaknya, mari kita biasakan rapi, teratur, BRTT lah kalau di pesantren. Apa BRTT? Bersih, rapi, tertib, teratur. Itu teh indah.
Ini serius hadirin. Mari kita raih cinta Allah dengan hidup yang lebih bersih, rapih, teratur. Sepakat? Masjid gitu. Udah enggak lama tuh membetulkan sepatu tuh. Kenapa sih meni toker-toker? Pas pulang, wah nyari. Kenapa kita enggak bawa simpen yang rapi, titipkan? Bisa kok kita. Ya. Berapa detik itu untuk rapi itu. Saya pernah lihat juga foto di kuilnya Cina, Shaolin Temple. Oh, itu sendalnya rapi sekali. Itu katanya niru Masjid Darut Tauhid. Kata yang belum ke sana. Jadi bagi kita hidup bersih, rapih, tertib, teratur itu bukan perkara pujian orang, ya, tapi perkara innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi kita hidup bersih, rapih itu karena ini yang dicintai Allah. Titik. Saya jadi ingat ke ibu yang ditanya oleh tetangganya, Mbak tuh di rumah penampilan rapi, bersih. Rumah juga ditata rapi, bersih. Mbak rajin beres-beres terus. Padahal kan suami Mbak tunanetra. Memang suami saya tidak pernah melihat saya dandan, saya rapi-rapi. Tapi karena Allah Tuhan saya melihat. Yang menilai itu Allah. Yang bisa membalas pahala itu Allah. Yang punya sorga itu Allah. Buat saya mah rapi-rapi mah bukan agar dipuji suami dan gak kelihatan, agar dipuji Allah yang maha melihat. Suami mah bagi saya mah ladang amal. Ayo kita berlomba-lomba, setuju? Itu aja. Singapura dipuji karena bersihnya. Padahal Oman lebih bersih lagi. Oman tuh bersih dan berbunga. Tertib di sana. Dan indah hadirin. 3. Apa yang membuat indah? Keserasian. Serasi itu kalau menurut saya, yang saya pahamin maksudnya proporsional. Ini wajah kita teh rada serasi ya. Sekarang hidung ngebengul misalkan sebesar balon, asa kurang indah ya. Terus kelopak mata nggak ada kelopaknya, tinggal bantalnya, itu juga rada paur hadirin ya. Benar? Jadi proporsional tuh makin indah. Petruk tuh rada kurang indah ya dengan Pinocchio karena ukuran proporsionalnya seginilah ya. Artinya apa? Proporsional tuh kalau boleh kita katakan ausatuha, menengah, tidak berlebihan, tidak kekurangan, gitulah ya. Jadi orang yang hidupnya bisa mengendalikan diri dari lalai dan berlebihan akan cenderung indah. Sepakat hadirin? Orang yang tidak bicara sama sekali, cicing ya, di kamana, nggak indah. Bade kamana ece, abdi teh bade angkat ka pasar teh nying nepi ka sotan, abdi di pasar bade balanya ieu. Eta ge tidak indah hadirin. Jadi ada panjang teuing. Yang pelit nggak indah, yang berlebihan, benarkah begitu? Jadi orang yang akan indah itu adalah orang yang paling bisa menempatkan diri di tengah nih. Tidak kekurangan, tidak malas, lalai, dan tidak berlebihan. Percayalah, Rasulullah di sana. Rasulullah itu benar-benar di tengah, disebut lalai tidak, berlebihan tidak. Beliau ibadah, lalai tidak, berlebihan tidak. Padahal beliaulah yang paling yakin ke Allah. Paling bagus ibadahnya, paling khusyuk, tapi beliau tetap tidur, tidak semalaman untuk sholat. Beliau tetap saum dan tetap berbuka, tidak saum sepenuhnya. Karena yang ternyata indah itu adalah yang
di tengah ini, proporsional. Setuju hadirin? Jadi jangan suka berlebihan dalam hal apapun. Pakai handphone berlebihan tidak indah tuh. Berapa banyak yang kecemplung solokan, ya enggak? Wah, lu enggak. Saya pernah lihat di YouTube, Pak. Gagah, keren, pakai dasi, kecemplung, Pak. Tidak indah sama sekali. Jadi bahan tertawaan. Dah kurang indah hadirin. Kemana-mana pegang handphone, dikit-dikit begini. Betul? Lagi ngurus anak juga gimana nak? PR sudah dikerjakan belum? Kalian harus jadi manusia bertakwa. Sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Kata anak itu nyambung, Bu. Sampai bayi aja kan nggak tidur-tidur. Dan tidak indah. Menjelang tidur, hak anak. Nyanyi sih nyanyi. Nina bobo, oh Nina bobo. 5 kali nyanyi bayi ngahuleng gitu. Kenapa kamu nggak tidur-tidur? Ibu udah 5 kali nyanyi 5. Ibu madang nggak fokus. Saya kan Asep, Bu, bukan Nina. Ketawa harus proporsional hadirin ya. Ketawa berlebihan tidak indah ya nggak? Kan ngahulang wae juga kurang indah. Senyumlah. Ini serius, Pak. Orang itu akan indah. Ibu tahu kalau giliran sama anak bagaimana. Giliran makan proporsional semua. Handphone bukan segalanya, benar? Hakul yakin tidak indah lah orang yang pegang handphone terus-terusan. Dikit-dikit lagi ngobrol begini. Ayo, jangan sampai menjelang komat juga. Balap dengan komat. Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Set karena sakut ya. Orang wirid dia jempol lagi. Dulu aja nggak ada handphone dunia baik-baik saja. Ya, emangnya kita siapa? Pengambil keputusan genting. Kita dokter ahli jantung, bedah jantung yang harus ditelepon setiap saat. Enggak lah, gak ada apa-apanya kita. Benar? Handphone hilang juga dunia baik-baik saja. Buktinya waktu gak kebayar pulsa, baik-baik saja urusannya. Shh. Saya tidak nyindir, Pak, tenang ya. Hadirin, proporsional itu indah. Yang berlebihan atau serba malas itu akan hilang keindahan. Hadis yang akan dibacakan dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, aku tidak pernah memegang sutra tebal ataupun sutra tipis yang rasanya lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga tidak pernah mencium wewangian yang lebih harum daripada aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah sama sekali mengucapkan kepadaku. Juga tidak pernah bertanya jika aku tidak melakukan sesuatu, mengapa engkau lakukan itu? Beliau juga tidak pernah berkata, jika aku belum atau tidak melakukan sesuatu, alangkah baiknya kalau engkau melakukan begini. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini keindahan lainnya dari indahnya akhlak. Sabar. Sabar itu akan membuat kita jadi indah. Benar? Ada orang-orang yang jengkelan. Nggak indah hadirin. Dari gerakannya aja nggak. Sing balik sih. Nggak indah ya. Maaf hadirin ya, ini bahasa Sunda. Nggak ada indah. Yang jejeretean, yang lebay, yang nelangsa, lalang sudan begitu ya. Tidak ada keindahan. Orang yang hilm bisa menahan amarah, itu cenderung indah. Dan pemarah itu tidak ada indahnya. Lihat saja, kalau orang pemarah oleh Allah disetting seperti apa wajahnya. Mata terbeliak, gigi menyeringai, kemertuk, kaki.
Wah, lihat saja kata-kata orang yang marah, buruk, benar, perilakunya banting, breng. Waduh, nggak ada keindahan. Rasulullah tidak begitu. Hadis yang barusan itu mengingatkan keindahan akhlak Rasul. Salah satu pilarnya adalah la taghdab walakal jannah. Kalau ingin berpribadi indah, jangan emosional, jangan marah-marah. Allah tidak memperlihatkan keindahan pada seseorang yang pemarah. Benar? Ada Abu tuh barusan Anas bin Malik ya Ustaz. Beliau 10 tahun membantu Rasulullah, tidak pernah tuh Anas asar si Anas misalkan. Ini bukan cerita Anas bin Malik, ini mah kita lah gitunya. Saya nggak berani mencontohkan Rasulullah begitu, nggak berani. Aja enggak. Kalau Anas tidak melakukan, harusnya kamu begini Anas, enggak. Tapi kalau Anas melakukan, jangan atuh Anas, enggak. Tuh saya ini ngomong ini benar-benar asa nyelek ke hati saya nih. Langsung membayangkan diri saya sendiri waktu ngomong persis barusan. Mudah-mudahan sesudah ceramah ini saya bisa lebih jinak ya, lebih sabar. Ada 2 lagi, silakan. Dari An-Nawas bin Sam'an, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah perihal kebaikan dan dosa. Beliau lalu bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa-apa yang engkau rasakan bimbang di dalam dada dan engkau tidak suka kalau hal itu diketahui orang banyak. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keji dan tidak pula seorang yang sengaja berbuat keji. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Muttafaqun alaih. Jadi sekarang kalau kita ingin indah mah, dicintai Allah, perindah akhlak. Dan akhlak indah itu hanya datang dari qalbun salim, hati yang bersih. Pertanyaannya bagaimana supaya hatinya bersih? Mau tahu rahasianya? Istiqomahlah berzikir. Karena istiqomah berzikir akan memasuki benteng yang kokoh yang membuat setan susah nipu kita. Kemarin sudah dicontohkan dalam tawaf, campur laki perempuan, tidak ada batas, tapi aman, tidak ada pelecehan seksual dan perilaku buruk. Kenapa? Karena semua yang tawaf sibuk zikir. Zikir itu membuat nafsu lebih terkendali. Dalam tawaf sa'i tidak ada yang saling bertengkar, berkelahi, memukul, ngedengkek atau sliding dan sebagainya, tidak ada. Ya tidak, kan bisa sakit hati hadirin di sliding lagi tawaf karena dia tersinggung atau kelompok ya antar KBIH, nggak ada. Kenapa? Karena semua sibuk zikir. Zikir meredam amarah, zikir meredam syahwat, zikir juga yang membuat seseorang bisa sabar, zikir pula yang membuat orang bisa syukur. Jadi orang akan indah dalam pandangan Allah kalau indah akhlaknya. Akhlak itu indah kalau hatinya bersih. Hati itu bisa lebih bersih kalau sangat sibuk dalam zikrullah ta'ala. Karena fadhkuruni adzkurkum, kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita secara spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, nafsu terkendali, omongan dijaga, langkah dituntun. Kita mau beramal diberi taufik, jadi pengen beramal. Kita malas disemangati, kita tergelincir dibimbing taubat. Zikirlah.
Makanya sumber keindahan adalah kalau kita ingat Allah terus menerus. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayo pikirkan, pasti masalah kita kurang zikir, benar? Benar? Terlalu banyak ingat selain Allah, itu yang bikin akhlak kita jelek. Ada yang nyakitin hati kita, lebih sibuk ingat yang kita sebelin, jadi buruk akhlak kita. Cirinya buruk akhlak adalah galau. Kalau benar sikap kita tenang. Katanya zikir itu lebih baik daripada sedekah, benar. Kalau gitu saya nggak akan sedekah, mau zikir aja yang banyak. Sok aja zikir yang banyak. Sing terus menerus ingat Allah, nyebut nama Allah, lihat pasti jadi senang sedekah. Ya iya, karena Allah akan membimbing. Ketika dia zikir terus, ada kotak infak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya teladang amal, ya Allah, ya. Ya Allah, ya Allah. Pas ngeluarin 1.000, ya Allah, ya Allah. Asa hati tengah merian, 5.000 kurang, 10.000. Ya Allah, alhamdulillah. Pada saya tengah niat, jadi sedekah gini, kotak infak lewat ke depan. Yang megang kotak infak diam aja di depan kita. Ya Allah, ya Allah. Muni ditungguin begini, ya Allah. Ya serius hadirin. Coba perokok sambil zikir terus, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Pasti nggak enak ngerokoknya, pengen berhenti, betul? Nah yang bobogohan itu mah kurang zikir, yakin. Nah kalau zikir terus mah putus. Allah. Udah perjuangan nyambungin staker kebak. Cobalah zikir terus. Kering. Neng, ayah siapa? Subhanallah, walhamdulillah. Ampun. Terus putus, beres. Ajak zikir. Ada siapa, Neng? Ada Allah, Kang. Atuh bisa nggak ngobrol yang lebih normal? Ini teh paling normal. Kurang kemesraan Allah daya itu gimana, Kang? Dah yakin Allah teh lagi ngedengerin semua ini. Semua teh dicatat, Kang. Tapi Neng, Akang teh sesungguhnya hanya engkau. Nang, enggak ngepek, Kang, enggak ngepek. Jodoh mah yang ngatur Allah, enggak usah lebay begitu, Kang. Akang mah banyak tobat, istiqoroh lebih baik. Tapi demi rembulan enggak usah gitu, Kang. Nah, bawaannya enak Neng teh ngopi nu kitu teh. Serius hadirin. Kita bawa puisi yang indah, tapi oleh Allah yang dengernya dibikin enak mah enak we. Nah, zikir terus. Ya, setuju? Itulah amalan yang bisa, yang paling bersih, zikrullah. Udah cukup? Biasanya jam 9 sekarang nih hadirin. Ustaz baca lagi yang panjang hadisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 lagi ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyad Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 macam sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. As-sabru al-hilmu wal-anah. Riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sikap lemah lembut itu tidak terdapat pada sesuatu perkara, melainkan ia akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu, melainkan mencabut celah padanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa janah wa la yunja'u min syai'in illa sanah. Ya, jadi tiadalah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali memperindahnya.
Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali buruk, memperburuknya. Rasulullah itu pemberani, Rasulullah itu perkasa. Rukanah itu 3 kali rontok. Olahraga Rasul kan salah satu diantaranya gulat. Sunnah gulat itu ya. Ya, dibanting Rukanah 3 kali. Anaknya juga juara gulat, kalah tuh. Perkasa Rasulullah, tapi lembut. Dan lembut itulah yang memperindah. Apalagi wanita. Wanita tuh indahnya dalam kelembutan, tapi lembut asli ya. Dari dalam, bukan lembutan yang hanya dilembut-lembut. Enggak. Lembut dari dalam hati. Kan sudah dicontohkan dulu ya. Orang yang hatinya lembut pasti jadi indah akhlaknya. Akhwat, jangan cecerewetan yang gak jelas ya. Kadiosya, aduh, tidak terbaik. Dasar laki monyong, gak indah. Tenang. Kita juga sebagai lelaki jangan barangasan, kasar. Karena kalau kita lihat ya, maaf ya, orang yang, maaf, preman yang belum tobat misal, dengan orang yang ya soleh gitu, pasti dilihat dari kemampuan kelembutan hatinya, betul? Yang lebih cepat marah itu yang sehat atau yang sakit? Sakit. Nah, orang-orang yang bisa mengendalikan diri cenderung indah. Manggil juga, kadieu, punten, kadieu Kang, enak mana? Ya, bandingkan dengan jempol, enak mana? Tahu dari mana? Memangnya pernah ngerasain jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak? Indah mana? Indah mana? Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih indah? Mau tahu rahasianya? Gini, kenapa ini nggak enak? Saudara pasti nggak enak kan? Hah? Karena bukan telunjuk yang bikin nggak enak. Hati orang itu, dia keluar telunjuk, dia sedang merendahkan orang lain, makanya keluar telunjuk. Telunjuk ini mah nggak ada rasanya, tapi hati orang itu yang membuat berasa. Sini kamu, itu teh kamu lebih rendah dari saya. Nah, orang itu tidak ada yang merasa enak direndahkan, walaupun pangkatnya rendah, walaupun pekerjaannya dianggap rendah, tapi hati enggak mau direndahkan. Walaupun misalkan prajurit yang baru gitu pangkatnya, sini, tetap enggak enak. Dah hati mah udah standar, enggak ada yang mau direndahkan. Kenapa jempol enak? Karena ini menghargai. Kita keluar jempol tuh menghargai, benar? Di daerah kita memang begini. Silakan, monggo ke sono. Enak. Karena di sini menghargai, semua orang senang dihargai, jadi enak. Kenapa ini paling enak? Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi di Arab mah rada kurang laku begini. Iya mah asa nganggo blangkon sanes sorban hadir. Begini. Ini akan lebih indah. Coba polisi, prit, langsung ke sini ya enggak? Prit, maaf, silakan. Selamat siang deh, boleh periksa SIM-nya? Aduh, SIM ketinggalan. Ya saya bisa pahami deh, enggak? Lain kali jangan sampai lupa ya deh. Terima kasih Pak. Baik. Aduh. Polisi terindah itu ada.
Masya Allah. Hah? Iya. Terus kan ada yang ngeliatin santri dulu, ngeliatin potret. Maaf Pak, saya santrinya Agim. Terus polisi juga ngeliatin potret. Saya juga sama ya. Silahkan deh di pinggir. Tulis tilang tetap ya. Kenapa begini Pak? Ya nggak apa-apa deh, memang pelanggaran begini. Nggak usah pakai marah, benar? Tuh enaknya begitu ya. Jangan emosi, nyuruh juga. Kalau orang sombong kan tidak bisa mengatakan 4 kata. Dan tidak indah ini. Tidak bisa mengatakan permisi, orang sombong tuh. Ngelewat saja sesuka dia. Tidak bisa mengatakan maaf. Tidak juga bisa mengatakan tolong. Tidak juga bisa mengatakan terima kasih. Angkut tadrem ka dieu. Kancang sih. Begitu. Ya enak. Maaf, tolong angkutkan drum aspal itu ke sini ya. Memang sopan Pak, tapi tidak berat tetap. Siapa yang ketawanya meledak begitu? Tobat ya. Salah saya, harusnya saya nggak ngomong gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ayolah kita jadi makhluk halus, tutur katanya halus, hatinya lebih nyaman. Orang yang kasar, berangasan, tergesa-gesa juga akan hilang keindahan ya. Yang mudah panik, emosional, tidak terbayang itu Rasulullah SAW orang yang panikan, yang pemarah, tidak ada keindahan. Allah simpan keindahan itu justru dari kelembutan hati, kesabaran, ketenangan. Masya Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Maafkan mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dalam urusan. Fa idza azamta, bila engkau sudah berazam membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, pasrahkan ke Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Makanya orang tua yang galak susah, termasuk ustadz yang galak susah untuk membuat nyaman. Tidak ada
kekerasan, kekasaran. Yang ada adalah ketegasan, ya. Tegas dengan marah beda coupling. Kalau marah sumbernya nafsu, keluarnya marah, ujungnya zolim. Kalau tegas itu asal usulnya takut ke Allah, keluarnya tegas, ujungnya adil. Hakim itu bukan pemarah. Hakim itu tidak boleh pemarah. Hakim itu harus tegas karena diharapkan adil, ya. Oh, sebagai penutup, satu lagi yang membuat seorang dicintai Allah adalah tawadu. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Kita senang lihat orang yang tawadu, benar? Kemarin ada akad nikah anaknya teman, saya jumpa dengan Pak Habibie, terus dipotret sama-sama. Saya lihat potretnya, duduknya teh gini, asa beda dengan duduk saya. Ketawaduan tidak mengurangi apapun selain menambah kebaikan, benar? Kita ketemu dengan seseorang, pernah dulu naik travel, di rest area turun seseorang, kokoh, tinggi, besar, hanya sudah agak sepuh. Oh, ya Pak, masih ingat saya? Rasanya pernah ketemu ya Pak. Itu teknik ya. Di mana ya terakhir saya ketemu Bapak? Rupanya beliau tuh jenderal dulu, Pangdam. Saya sudah pensiun. Duduk di pojok di travel, tidak mengurangi kemuliaannya, nyapa duluan. Oh, saya ingat beliau dulu seorang panglima yang mengundang ke kantornya. Biasa saja, tidak jadi hina gara-gara di travel di belakang, benar? Ya, kalau di depan semua juga mustahil. Jadi tidak usah kita maksa-maksa ingin nonjolkan diri. Ketawaduan, apalagi Rasulullah SAW. Anak saya Gaza mengingatkan, Pak, waktu penaklukan Mekah, itu kan bala tentara terbesar dalam sejarah, puluhan ribu. Tapi mencari panglimanya itu Nabi Muhammad SAW. Tidak keadaan di depan dengan baju besi, wah, papa pedang panah, memimpin pasukan. Enggak, ternyata Rasulullah dicari itu sedang naik keledai dan menunduk begini sampai keningnya itu mau menyentuh punggung keledai. Itu panglima terbesar, panglima terhebat dengan bala tentara yang luar biasa. Tidak pada gagah beregege hadirin. Sampai mau menyentuh tuh keningnya di punggung keledainya. Juga kudanya bukan kuda besar. Kita baru belajar kuda aja dipotret terus ya. Jauh daripada contoh Rasul. Keindahan datang dari ketawaduan. Masya Allah hadirin, pengajian ini jauh dari kesempurnaan, hanya cuplikan-cuplikan kecil saja. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita menjadi orang-orang yang indah. Kita memperindah diri bukan untuk dipuji orang, bukan agar orang terpikat ke kita, tapi innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian. Kita fokus untuk bisa mengamalkan ya. Berbanyak zikir terus sambil jalan, sambil berkendaraan, tutup helm, mulailah zikir. Baca ayat-ayat Quran sepanjang jalan, gak akan terasa. Mau berjam-jam di kendaraan, murajaah Quran, ngapalin Quran. Kalau tidak ganti seling dengan istighfar, 100 ganti lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah lagi la haula wa la quwata illa billah. Ingin ditolong Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dalam kesulitan di perjalanan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus doa Nabi Yunus. Mau apa? Semuanya dipikirin, kalau nggak ditolong Allah mah nggak ada jalusinya, ya. Sampai ngejongkel kita mikir juga, kalau Allah nggak ngasih jalan, nggak ada jalan. Zikir adalah jalannya. Jangan kelamaan mikir sesuatu. Setiap mikir harus jadi zikir. Karena apa yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah. Nggak ada kejadian kalau Allah nggak izinkan. Apa yang kita takuti juga ada dalam kekuasaan Allah. Nggak ada bahaya tanpa izin Allah. Setiap mikir jadi zikir. Jangan kelamaan mikir dan tidak zikir. Tidak ada solusi. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Make di Sumampo. Silakan. Maaf. Alhamdulillah masjid kita ini. Apa kabar? Maaf di atasnya. Manggilnya apa? McD. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas McD. Betul ya? Ya, alhamdulillah. Bisa cerita sedikit apa yang mengantarkan Bang McD ini berminat memasuki Islam? Apakah ada hal yang menarik untuk disampaikan? Boleh cerita sedikit? Apa gitu yang mengesankan dari Islam sehingga niat berikrar syahadat? Sebenarnya saya memilih Islam sekarang ini karena pada 3 tahun yang lalu saya mendapat sakit kelenjar getah bening stadium 4. Sakit kelenjar getah bening stadium 4. Semua rumah sakit di Bandung udah menolak saya karena kata mereka sudah tidak ada obatnya, dan banyak juga ada beberapa dokter yang bilang saya Desember 2014 saya akan mati karena penyakit kelenjar getah bening stadium 4, penyakit yang sangat sulit diobati secara medis kedokteran. Akhirnya saya dibawa ke kampung saya di Manado, Pak. Kampung di Manado, ya. Ya, saya berobat di salah satu rumah sakit Katolik yang ada di Manado. Hampir sebulan lebih saya di situ dengan keadaan yang menyedihkan ya, mungkin dibilang keluarga, karena pada saat itu saya sangat kurus dan mengkhawatirkan saja. Mengkhawatirkan sekali karena saya tidak dalam keadaan kesadaran saya menurun drastis ya. Pada saat saya di ICU. Pada saat di ICU. Ya, saya melihat awalnya saya tidak percaya bahwa orang mati atau orang yang ada di ICU itu meninggal. Saya melihat prosesnya, bagaimana saat mereka meninggal, dicabut dari ujung kaki sampai di ujung rambut. Prosesnya itu. Saya seperti melihat begitu. Melihat ya, karena pada saat itu saya hanya bisa melihat, Pak. Ya, tidak bisa berkata apa-apa lagi karena yang panca indera saya yang hanya berfungsi hanya melihat. Pendengaran sudah nggak bisa pada saat itu. Karena di dalam kamar itu kamar yang terakhir kalau di rumah sakit. Berapa waktu proses itu, berapa hari, terus saya diperlihatkan dengan orang yang berlainan.
berapa hari orang itu berganti terus yang seperti itu. Yang meninggal dicabuti nyawanya dia itu. Itu setiap mau orang apa aja, orang Cina atau orang macam-macam lah. Yang pada saat di situ, seperti yang terlihat gitu dicabutnya. Yang saya lihat. Dan pada waktu yang saya tahu itu 7 hari setelah itu, saya dibawa oleh seorang yang saya tidak tahu, Pak. Saya dibawa ke suatu jembatan dan diperlihatkan di situ betapa banyak orang yang ada di bawah jembatan itu yang menyebutkan Allah, ampun, Allah, ampun, seperti itu. Pada saat itu orang yang memimpin, yang membawa saya berkata, kamu jangan takut. Tapi saya hanya menunduk, karena saya tidak bisa melihat orang itu. Saya menunduk, maka disuruhlah saya untuk berjalan. Saya melihat jembatan itu nggak mungkin saya jalan karena kecil sekali jembatan itu, lebih kecil daripada rambut saya, Pak. Lebih tipis dari rambut saya. Tapi dia meyakinkan saya untuk terus berjalan. Setiap langkah kaki saya, suara Allah yang saya dengar. Suara Allah terus yang saya dengar. Dan dia memperlihatkan begitu banyak orang yang di bawah neraka yang saya tidak tahu, api yang begitu besar saya tidak tahu. Walaupun saya pernah mendengar api neraka atau pernah dengar nonton di dunia ya, api neraka itu api yang menyala besar yang membakar. Yang saya lihat itu bukan itu ya. Saya melihat api neraka itu ada di dalam diri masing-masing orang. Semakin besar dosa atau semakin besar perbuatan yang dilakukan salah, api yang ada dalam dirinya itu semakin besar. Jadi pada saat itu saya banyak melihat manusia pada saat itu tidak ada agama manapun, orang manapun, pada saat di situ semua satu. Yang saya lihat di bawah jembatan itu. Terus saya berjalan. Akhirnya saya sampai pada saat terakhir di jembatan itu. Dan orang yang mengantar saya bilang, kamu masuklah. Saya tidak bisa masuk ke dalam. Di situ saya melihat begitu megahnya, begitu terangnya. Saya melihat di situ ada tulisan yang saya tanya, yang ada gambaran saya. Makanya teman saya tanyakan, saya bilang gambar apa ini? Dia bilang itu adalah Allah, tulisan Allah. Jadi di situ saya sebenarnya seorang Kristen yang keras. Saya dilahirkan di dalam suatu lingkungan keluarga saya seorang pendeta, seorang penginjil. Saya juga merasa kenapa saya diperlihatkan hal yang saya tidak tahu, Ustaz. Pak, pada saat itu saya melihat begitu banyak buku yang bertuliskan huruf-huruf yang saya tidak mengerti. Akhirnya setelah saya melihat itu, akhirnya saya kembali. Saya buka pintu itu lagi. Dan orang yang mengantarkan saya itu ada di situ. Tapi saya tidak bisa melihat karena begitu terang. Kemudiannya begitu terang dan saya tidak bisa melihat. Akhirnya dia membawa saya kembali ke tempat di mana saya ada. Tapi satu pesan yang saya dengar dari beliau, bahwa yang akan menyelamatkan kita adalah amal ibadah kita. Tidak ada yang lain. Jadi itu terus dalam hidup, dalam pemikiran saya selama bertahun-tahun. Saya masih tidak mempercayai hal itu. Tapi dalam saat itu, setelah hal itu, kondisi tubuh saya berangsur-angsur. Karena ada suatu hal yang saya bilang, dia bertanya, kamu masih mau hidup? Berubahlah. Saya bilang, saya
ingin satu kesempatan untuk saya bisa berubah. Akhirnya saya memilih untuk masuk Islam karena saya tahu kebenaran itu. Di situ saya diperlihatkan bahwa Tuhan atau Allah yang teman-teman sembah itu adalah benar. Tidak ada selain Allah. Tidak ada lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar. Semoga apa yang diuraikan ini nambah tafakur kita. Banyak jalan Allah memberi hidayah. Mari kita bersyahadat, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan kami semua sampai akhir hayat husnul khatimah. Ya Allah, teguhkan iman saudara kami ini ya Karim. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, bagi sebanyaknya umat-Mu. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku. Alhamdulillah. Ya, maaf ya. Alhamdulillah. Salam, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah ini ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya makin sempurna keislamannya ya. Terima kasih sahabat sekalian. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang sia-sia, semua diatur Allah supaya kita bisa menyimak dan kita bisa merasakan sendiri. Alhamdulillah, mari kita berwakaf. Semoga wakaf ini yang akan mempertemukan kita di surga nanti di antaranya. Masjid kita sudah dibangun. Wakaf adalah amal jariah yang mengalir pahalanya tiada henti. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Jamia, Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma
inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut ya Allah, wa magfiratan ba'dal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afu indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah ya, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min adzabi qabri, wa na'udzubika min fitnatin nar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Rabb wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wahai Allah yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab, saat Engkau ampuni kami yang bergelimang dosa, saat Engkau kabulkan hamba-Mu yang lemah tiada daya ini. Kabulkan ya Allah, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Doalah hadirin, Allah pasti mendengarkan setiap yang terucap, tahu yang terbersit di hati. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memohon. Doalah hadirin, mudah bagi Allah merubah takdir apapun, semuanya dalam genggamannya. Doakan orang tua hadirin. Amin ya Allah, amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur.
Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Alhamdulillah. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin, semoga ada manfaat. Yang akan itikaf di sini itikaflah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.